Jadi ternyata kata tantenya, semua penunggu rumah Akbar tuh gak suka sama keluarga Akbar. Karena mereka tuh ngerubah rumah dinas yang udah lama kosong dan dibikin gudang. Dan kenapa Akbar yang diganggu tuh ya sebenarnya mereka tuh nyari pengganti bapaknya Akbar. Soalnya kan bapaknya dinas, jadi gak di rumah. Nah sasaran empuknya tuh kebetulan si Akbar ini. Wow. Akhirnya setelah seminggu di Jambi, Akbar sekeluarga tuh pulang ke Jakarta ke rumah dinas lagi. Dan bener aja pas malam mau tidur, Akbar tuh diganggu sama persis kayak kejadian waktu dia diganggu kemarin. Udah baca ayat kursi segala macam juga kali ini bener-bener gak mempan. Jadinya karena bapaknya juga udah di rumah terus, Akbar selama tidur tuh dijagain sama bapaknya. Bener-bener ditungguin sampai azan subuh baru bapaknya gantian tidur. Karena bapaknya lama-lama juga takut Akbarnya kenapa-napa kan. Selama dijagain bapaknya tuh Akbar tidur udah lumayan jarang ketindihan. Sampai akhirnya neneknya Akbar datang ke Jakarta buat nginep. Karena udah lama gak ketemu mereka semua. Ibu sama bapaknya Akbar tuh pengen pergi. Jadi pas banget minta tolong neneknya Akbar buat jagain cucu-cucunya dulu selama mereka pergi. Ya mereka tuh kayak mau ada waktu berdua buat pacaran doang sih sebenarnya. Dari siang sampai malam doang juga waktunya. Udah tuh akhirnya Akbar datang sama adeknya, ngobrol-ngobrol sama neneknya, main bareng. Sampai gak terasa waktu tuh udah malam. Udah menunjukkan waktu buat tidur Akbar sama adeknya. Pas udah mau tidur, tiba-tiba Akbar tuh kumat lagi Muibi. Dia ngerasa kecekek, bibirnya miring ke kiri. Dan kondisi neneknya di situ tuh gak tahu apa-apa tentang ke Akbar tuh kayak gini. Akhirnya panik banget lah neneknya, bingung harus apa. Dan katanya tiba-tiba Akbar tuh pingsan. Tapi pas pingsan itu tuh si Akbar berubah jadi macan. Dan ngamuk-ngamuk sambil ngaung, terus nyakar-nyakar sekitar. Bener-bener udah gak bisa ditahan juga karena neneknya tuh juga udah tua kan. Ditambah bentuk badannya itu tuh juga kayak ngerangkak jadi macan gitu loh Moy. Kerasukan berarti? Kerasukan bener Moy. Nah pas Akbar bangun, tiba-tiba dia tuh udah di rumah budenya yang di Jakarta, yang kebetulan tetanggaan juga sama si Akbar ini. Pas Akbar lihat sekitar, dia tuh kaget banget karena sekeliling dia tuh tetangga-tetangga deket rumahnya. Mukanya tuh semuanya pada panik dan semuanya ngeliatin Akbar, bahkan kayak lagi bantuin Akbar. Akbar yang baru bangun tuh bingung banget kan ngeliat kondisi sekitar heboh dan panik. Apalagi semuanya tuh nanyain, Akbar gak apa-apa? Akbar gimana kondisinya? Ternyata pas Akbar berubah jadi macan itu, neneknya tuh takut dan manggil-manggilin tetangga sekitar rumah Akbar, termasuk budenya. Bahkan sampai ada tetangganya Akbar yang dicakar sama Akbar. Dan bentuk cakarannya tuh bukan cakaran dari kuku manusia anak kecil gitu Moibi. Bener-bener gede banget bekasnya. Karena neneknya juga gak ngerasa kondusif kalau harus pulang ke rumah Akbar lagi, akhirnya mereka nginep lah di rumah budenya. Bapak ibunya juga pulang ke rumah budenya buat nemenin Akbar. Sehari setelah semua kejadian itu, mereka sekeluarga pulang ke rumah Akbar lagi. Dan setelah malam dimana Akbar berubah jadi macan, katanya tuh udah gak pernah ada lagi gangguan-gangguan kayak gitu. Tapi gak sampai situ aja, ibunya Akbar tuh masih bingung dan penasaran kenapa anaknya bisa kayak gitu kan. Akhirnya ibunya manggil orang pintar yang baru. Tapi kali ini minta datang ke rumah mereka langsung buat ngecek rumahnya. Akhirnya datanglah si orang pintar ini. Pas dia masuk ke rumah Akbar, anehnya dia tuh kayak nunduk dan kayak izin masuk ke rumah orang yang gak dikenal gitu. Sambil nunduk-nunduk terus ngeliat ke Akbar bilang, "Misi mbah." Wah. Bingung kan satu keluarganya si Akbar. Akhirnya diceritain lah sama orang pintar ini. Ceritanya juga sama persis sebenarnya sama cerita orang pintar pertama dan tantenya yang di Jambi. Kalau penunggu-penunggu di rumah ini tuh sebenarnya gak suka kalau mereka tuh ngerubah layout rumah ini tanpa izin mereka. Keluarganya Akbar juga cerita kalau setiap malam tuh Akbar suka diganggu, kayak selalu ngerasa kecekek dan bibirnya miring. Nah diiyain sama si orang pintar ini. Dan dia bilang, iya emang mereka niatnya mau nyelakain Akbar, bahkan mau ngebunuh Akbar. Wow. Terus karena ibunya juga masih belum puas sama jawabannya, ditanyalah, terus Akbar dirasukin sama macan ya? Nah dijawab sama orang pintarnya, oh bukan bu, itu cewek dan memang banyak di sini. Hawanya juga negatif semua. Kaget dong satu keluarga Akbar dengernya. Soalnya jelas-jelas yang dilihat neneknya dan tetangga-tetangganya itu tuh benar-benar kayak macan. Gak ada sosok cewek sama sekali, bahkan sampai nyakar-nyakar juga kan. Nah ternyata si orang pintar itu ngomong lagi, katanya, tenang aja bu, si macan ini tuh yang ngejagain Akbar. Lanjut lagi dia nanya ke bapaknya, bapak ada yang jagain juga pak? Kata bapaknya tuh dijawab iya. Jadi udah turun-temurun memang keturunan keluarga bapaknya tuh pernah melihara macannya Prabu Siliwangi.
Dan karena terus dikasih makan, dikasih segala macem, jadi nempel terus nih sosok macan ini ke keturunan-keturunan selanjutnya. Tapi gak semuanya diturunin, kayak ada orang-orang pilihan. Salah satunya bapaknya Akbar dan turun ke Akbar. Dan sosok-sosok perempuan yang pengen balas dendam ke Akbar itu, di malam Akbar kerasukan macan itu tuh, sosok perempuan itu emang lagi masuk ke dalam badan Akbar. Makanya Akbar tuh sampai pingsan. Tapi langsung masuk diganti sama macan penjaganya si Akbar. Soalnya kalau si macan ini gak langsung masuk ke Akbar, Akbar tuh bisa meninggal. Anjir. Tapi jadi kayak macan ini kenapa jadi malah nyelakain tetangga-tetangganya gitu, Nat? Soalnya kan si Akbar ini kan kayak lagi dimasukin dua sosok ya, Bi. Sosok perempuan sama sosok macan ini. Mungkin di dalam badannya Akbar tuh mereka berdua tuh lagi berantem buat ngerebutin badannya Akbar. Tapi abis setelah kejadian itu layout bangunannya dirombak gitu, Nat? Atau emang dibiarin aja? Setelah kejadian itu sih setahu gue mereka tuh langsung pindah sekeluarga ke rumah mereka yang asli. Oh, berarti sosok-sosok penunggu rumah itu emang udah gak ngikutin keluarga si Akbar lagi ya? Udah enggak Muy, soalnya kan emang kesel karena rumah itu diacak-acak aja kan. Iya, padahal ya sebenarnya sih tinggal diubah lagi aja gak sih layoutnya? Maksudnya si tripleknya tinggal diturunin gitu kan. Garisnya jadi awal lagi. Karena gue juga setahu gue sih kalau misalkan emang penunggu yang ada di suatu tempat gitu ya, apalagi penunggunya lama, dia kayak gak suka kalau misalkan bahkan ada satu barang dipindahin aja, itu kayak bisa marah gitu loh. Karena rumahnya temen gue tuh pernah kayak gitu. Ada kayak misalkan tuan rumah udah bilang ini barang jangan dipindahin ya, tapi temennya secara gak sengaja mindahin dan besokannya temennya sakit. Jadi menurut gue perlu hati-hati juga sih. Jangan sembarangan buat ganti-ganti gitu lah. Dan kalau misalkan emang udah ada tanda-tandanya, ya lu segera untuk memperbaiki, untuk menghormati mereka gitu loh. Ya gak sih? Bener. Iya bener sih Bi. Karena dimanapun dan kapanpun bisa aja arwah yang marah itu datang gangguin kita. Apalagi kalau mereka bahkan dendam sama kita kan. Karena gue mikirnya kalau amit-amit nih mereka ngerasain itu, kita kan susah banget sih buat lepas dari dendam sang arwah.